Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kita semua tahu ya, nasi putih itu kan makanan pokok kita banget. Tapi sering jadi dilema gitu ya, apalagi kalau ada kekhawatiran soal gula darah. Pertanyaannya, apa iya kita harus hindari nasi putih sama sekali? Hari ini kita mau kupas tuntas nih, sebuah perspektif yang cukup menarik. Ini dari video YouTube Rahasia Umur Panjang, dibawakan oleh Dr. Chen. Beliau ini dokter dengan pengalaman klinis katanya sih lebih dari 30 tahun. Klaimnya gini, ini yang bikin penasaran. Dengan cara yang tepat, nasi itu justru bisa bantu stabilkan gula darah, bahkan bisa ningkatin daya ingat juga. Iya, ini kan kedengarannya agak gimana ya? Bertentangan ya sama saran umum yang sering kita dengar. Biasanya kan suruh kurangi nasi putih. Betul banget. Dan menurut Dr. Chen ini, banyak orang, apalagi yang udah lansia ya, di atas 60 tahun gitu, jadi takut makan nasi. Takut gula darahnya naik ya pasti. Iya, tapi akibatnya malah jadi kurang gizi, terus lemes. Bahkan sampai daya ingatnya menurun loh. Kan bukan itu tujuannya ya. Tentu bukan, pengennya sehat malah jadi masalah lain. Nah, makanya misi kita kali ini adalah membedah 4 metode sederhana dari Dr. Chen ini. Katanya sih gampang, bisa Anda coba di rumah, nggak perlu alat atau bahan mahal. Biar bisa nikmatin nasi, tapi ya lebih sehat gitu. Baik, mari kita bedah bersama ya. Betul sekali. Sumber kita ini emang ngejelasin, seiring usia kita nambah, tubuh kita itu ya berubah, wajar sih. Pencernaan mulai melambat, terus sensitivitas kita sama insulin juga bisa berkurang. Kerja hati juga mungkin nggak seefisien dulu lagi. Oke, jadi faktor usia ngaruh banget ya? Iya, artinya nasi yang dulu mungkin aman-aman aja, sekarang bisa jadi pemicu lonjakan gula darah yang lumayan tinggi gitu. Tapi, nah ini poin penting banget dari Dr. Chen. Masalahnya itu bukan pada nasinya sendiri, tapi lebih ke bagaimana cara kita mengolah dan memakannya. Ini diulang-ulang terus sama beliau. Cara kita makannya ya, bukan nasinya. Betul. Dan untuk kasih gambaran nih, ada cerita menarik dari salah satu pasiennya beliau. Namanya Nenek Liu. Ah iya, Nenek Liu. Kalau nggak salah, Dr. Chen cerita, Nenek Liu ini usianya 72 tahun. Dari Surabaya ya. Waktu datang ke Dr. Chen itu, HbA1c-nya 7,8%. Itu kan angka rata-rata gula darah 3 bulan terakhir ya, termasuk tinggi itu. Iya, di atas batas normal. Nah, karena takut gula darahnya makin parah, Nenek Liu ini benar-benar stop makan nasi. Sama sekali. Langkah drastis ya. Dan biasanya kalau sumber energi utama dihilangkan gitu aja, dampaknya malah bisa nggak bagus ya menurut cerita Dr. Chen. Bener banget. Di videonya disebutin, dalam 2 bulan aja berat badannya turun 8 kilo. Tapi bukan turun yang sehat gitu loh. Wah, banyak juga ya 8 kilo. Iya, tapi jadi lemes banget seharian. Nggak ada tenaga buat tai chi, padahal itu kesukaannya. Nah, yang lebih bikin khawatir, daya ingatnya itu loh, menurun drastis. Oh iya, sampai gimana? Sampai sering lupa matiin kompor, atau lupa udah minum obat atau belum. Ini kan nunjukin banget ya, betapa pentingnya energi yang cukup dan stabil buat fungsi tubuh kita, termasuk otak. Nah, disinilah pendekatan Dr. Chen jadi beda. Beliau nggak ngelarang nasi, tapi lebih ke ngasih edukasi. Ngajarin cara yang benar gitu ya? Betul. Beliau ngajarin Nenek Liu cara masak nasi yang beda. Fokusnya ke rahasia pertama yang nanti kita bahas. Tujuannya, ya biar Nenek Liu tetap dapat energi dari nasi, tapi nggak bikin gula darahnya melonjak tajam. Dan hasilnya gimana? Berhasil nggak? Signifikan banget loh hasilnya. Iya. Iya, setelah beberapa minggu Nenek Liu coba rahasia pertama itu, gula darahnya dilaporkan jadi lebih stabil. Wah, bagus dong. Terus dia ngerasa lebih bertenaga, bisa tai chi lagi. Wajahnya juga kelihatan lebih seger katanya. Dan yang menarik, ingatannya juga membaik. Wah, sampai ke ingatan juga ya pengaruhnya? Iya, karena gula darah yang stabil itu kan penting banget. Nggak cuma buat energi fisik, tapi juga buat fokus, buat kejernihan pikiran. Itu nyambung banget ke daya ingat. Contoh nyata ya, gimana penyesuaian simple aja bisa ngasih dampak gede. Oke deh, ayo kita lihat rahasia pertama ini. Metode perendaman dan pencucian yang benar. Sip, ini langkah praktisnya dari Dr. Chen. Oke, gimana tuh? Pertama, cuci berasnya. Pakai air bersih, ya kira-kira 5-6 kali lah, sampai air cuciannya itu lumayan jernih.
Oke, 5-6 kali. Tujuannya biar bersih aja atau ada yang lain? Bukan cuma bersih dari kotoran, tapi juga buat ngurangin pati yang nempel di permukaan beras. Nah, kedua, setelah dicuci bersih, rendam berasnya pakai air bersih. Cukup 30 menit aja. Ini langkah kuncinya nih. Direndam 30 menit ya? Oke, terus? Ketiga, air rendamannya dibuang. Nanti Anda bisa lihat deh, airnya itu jadi keruh. Itu tanda ada pati yang larut keluar dari beras. Oh, jadi keruhnya itu bukan kotoran ya, tapi pati. Iya, sebagian besar itu pati yang larut. Keempat, bilas sekali lagi aja sebentar sebelum dimasukin ke rice cooker buat dimasak. Oke, simple sih ya kelihatannya. Cuci 5-6 kali, rendam 30 menit, buang airnya, bilas, masak. Tapi kenapa ini penting banget? Apa sih yang terjadi pas direndam itu? Nah, Dr. Chen jelasin nih. Di dalam beras itu ada dua jenis pati utama. Namanya amilopektin dan amilosa. Amilopektin dan amilosa. Oke. Biar gampang, bayangin aja gini. Amilopektin itu kayak teman jajan deh. Cepet banget ngasih energi, bikin gula darah naik cepet, tapi turunnya juga cepet, bikin gampang lapar lagi. Strukturnya itu lebih longgar, gampang dipecah jadi glukosa. Oke, si teman jajan ini amilopektin. Terus amilosa? Nah, kalau amilosa itu ibaratnya teman makan sehat. Dia butuh waktu lebih lama buat dicerna sama tubuh kita. Jadi, pelepasan gulanya ke aliran darah itu lebih pelan, lebih stabil, nggak bikin lonjakan drastis. Ah, oke. Jadi lebih baik si amilosa ini ya untuk gula darah? Betul. Nah, proses mencuci tadi kan membersihkan pati di permukaan. Tapi merendam selama 30 menit, itu ngasih waktu buat si amilopektin yang gampang larut ini keluar lebih banyak dari dalam beras ke air rendaman. Makanya air rendamannya keruh dan perlu dibuang. Jadi kita kayak mengusir sebagian si teman jajan ini ya, terus mempertahankan lebih banyak teman sehatnya. Gitu kira-kira. Analogi yang pas. Tapi ini pertanyaan umum nih. Kalau dicuci berkali-kali, terus direndam gitu, nutrisinya nggak ikut kebuang, vitamin-vitaminnya gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dr. Chen juga ngebahas ini. Beliau meyakinkan kalau vitamin B1, vitamin E, sama mineral-mineral utama itu kebanyakan ada di bagian dalam beras, di bagian embrio sama lapisan aleronnya. Oh, di bagian dalamnya ya? Iya, jadi nggak banyak yang hilang dengan proses cuci rendam yang benar ini. Malah, kata beliau, dengan berkurangnya si amilopektin yang berlebih itu, penyerapan nutrisi yang tersisa di beras malah bisa jadi lebih baik. Wah, menarik ya. Jadi nggak perlu khawatir nutrisi hilang ya? Justru bisa lebih efektif penyerapannya. Dan klaimnya nih, metode ini bisa nurunin indeks glikemik atau GI nasi. GI itu kan ukuran seberapa cepat makanan naikin gula darah kita ya. Ya, GI. Nah, nasi putih biasa itu GI ini sekitar 83, itu termasuk tinggi. Dengan metode ini, katanya bisa turun jadi sekitar 65. Itu udah masuk kategori sedang. Lumayan banget turunnya ya. Dari tinggi ke sedang cuma modal cuci sama rendam. Betul. Artinya lonjakan gula darah setelah makan nasi jadi jauh lebih landai, lebih terkontrol. Ada bonusnya lagi, tekstur nasinya jadi lebih kenyal. Katanya sih cocok buat lansia yang mungkin pencernaannya udah agak lemah. Hanya dengan cara cuci dan rendam yang benar, dampaknya udah lumayan ya ke indeks glikemik. Tapi kayaknya Dr. Chen nggak berhenti di situ ya. Masih ada cara lain lagi buat bikin nasi lebih oke. Ini katanya ngebantu banget buat Pak Chen. Kasus berikutnya ya. Iya betul. Ada kasus Pak Chen, usianya 68 tahun, dari Bandung. Beliau ini pensiunan insinyur, jadi orangnya teliti banget katanya. Masalah utamanya itu hipertensi yang nggak stabil, padahal udah minum obat rutin. Hipertensi nggak stabil ya. Terus hubungannya sama nasi. Nah, sama kayak Nenek Liu tadi, Pak Chen ini juga ngehindari nasi putih. Takut gula darahnya naik juga. Mungkin karena hipertensi sering berkaitan sama masalah metabolik lain ya. Terus gantinya makan apa dia? Nah, gantinya dia pilih makan roti atau kadang bubur oat. Mikirnya itu pilihan yang lebih sehat buat kontrol gula darah. Roti atau oat? Kayaknya banyak juga ya yang mikir gitu. Iya, tapi disinilah Dr. Chen ngasih koreksi penting. Menurut sumber kita ini, banyak jenis roti, terutama roti tawar putih, yang biasa kita makan, itu justru punya GI yang bisa jadi lebih tinggi dari nasi loh. Loh, kok bisa? Karena tepungnya udah diproses halus banget, terus sering ada tambahan gula atau pemanis lain yang kita nggak sadar. Nah, kalau oatmeal, emang sehat sih, kayak serat. Tapi kalau itu terus tiap hari, nutrisinya bisa jadi nggak seimbang. Tubuh kan butuh variasi. Oke, jadi belum tentu roti atau oat selalu lebih baik ya?
Belum tentu, makanya Dokter Chen ngajarin Pak Chen rahasia pertama tadi, soal cuci rendam. Ditambah lagi sama rahasia kedua. Oke, apa nih rahasia kedua? Kedengarannya menarik. Rahasia kedua ini melibatkan penambahan rempah alami pas kita masak nasi. Oh, pakai rempah. Rempah apa aja tuh yang direkomendasiin sama Dokter Chen? Ada dua yang utama disebutin, kayu manis atau cinnamon sama daun kari atau curry leaves. Kayu manis sama daun kari ya? Oke, kita bahas satu-satu deh. Kayu manis dulu, gimana tuh manfaatnya buat nasi? Oke, kayu manis, Dokter Chen nyebutin, terutama jenis cassia atau Ceylon ya, kualitas dari Sumatera juga bagus katanya. Nah, kayu manis ini mengandung senyawa aktif namanya cinamaldehid. Cinamaldehid, oke. Senyawa ini unik banget karena kerjanya itu bisa sedikit niru kerja insulin. Jadi kayak ngebantu buka pintu sel kita biar glukosa dari darah bisa masuk ke sel dan dipakai jadi energi. Hasilnya, gula nggak numpuk di darah. Plus, kayu manis juga kaya antioksidan. Wah, keren ya. Cara pakainya gimana? Apa susah? Gampang banget kok. Cukup tambahin sekitar setengah sendok teh bubuk kayu manis, atau kalau punya yang batangan, 1 batang kecil aja. Masukin pas lagi masak nasi di rice cooker. Udah gitu aja. Simple ya. Nah, kalau yang kedua tadi, daun kari. Ini kayaknya nggak semua orang familiar deh, terutama di luar masakan tertentu. Iya, daun kari ini emang lebih sering dipakai di masakan India atau Aceh gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dicari kok di pasar tradisional atau toko bumbu, toko rempah gitu. Manfaatnya apa nih daun kari buat nasi? Menurut Dr. Chen, daun kari ini kaya akan flavonoid sama alkaloid. Nah, zat-zat ini bisa bantu memperlambat penyerapan gula dari usus kita masuk ke aliran darah. Oh, jadi efeknya kayak nahan gula gitu ya, biar nggak langsung nyerbu ke darah. Betul, mirip-mirip efek serat lah. Jadi kenaikan gula darahnya lebih pelan, lebih landai. Cara pakainya juga gampang. Kalau daunnya segar, diremes-remes dikit aja biar aromanya keluar, terus masukin ke rice cooker pas masak. Kalau adanya yang kering, ya pakai yang kering juga bisa. Oke. Nah, soal keamanannya gimana? Kan ini rempah ya. Ada efek samping nggak kalau sering-sering dicampur ke nasi? Kalau dipakainya dalam jumlah wajar, sebagai bumbu masak aja sih umumnya aman ya. Mulai dari sedikit dulu aja. Tapi, nah ini ada catatan penting banget dari Dr. Chen. Apa tuh? Kalau Anda lagi minum obat dokter, terutama obat penurun gula darah atau mungkin obat pengencer darah, itu wajib banget konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin nambahin rempah-rempah ini ke nasi. Kenapa harus konsultasi? Karena rempah kayak kayu manis dan daun kari ini kan juga punya efek nurunin gula darah. Nah, takutnya kalau digabung sama obat dokter, efeknya jadi double, malah bikin gula darahnya terlalu rendah atau hipoglikemia. Bahaya juga kan? Jadi mungkin dosis obatnya perlu disesuaikan sama dokter. Oke. Poin penting nih. Jadi tetap harus hati-hati dan konsultasi dokter ya kalau ada kondisi medis tertentu. Betul, utamakan keamanan. Nah, terus balik ke Pak Chen tadi. Gimana hasilnya setelah dia nyoba rahasia hashtag 1, cuci rendam, plus rahasia hashtag 2, tambah rempah ini? Hasilnya positif banget menurut cerita Dr. Chen. Gula darah Pak Chen pas dicek 2 jam setelah makan nasi yang diolah pakai cara ini, naiknya itu sangat terkontrol. Dari sekitar 110 naik ke 125 mg DL aja. Jauh lebih rendah dari yang dia bayangin sebelumnya. Wah, bagus banget ya kontrolnya. Iya. Dan yang lebih bikin dia pagat, tekanan darahnya yang biasanya naik turun gak jelas itu jadi jauh lebih stabil setelah rutin makan nasi cara ini. Dia juga ngerasa lebih bertenaga dibanding pas cuma makan roti aja. Sampai tekanan darahnya juga membaik ya. Iya. Ini nunjukin lagi kan, penyesuaian yang cerdas itu seringkali lebih baik daripada penghindaran total. Istrinya Pak Chen juga jadi ikut nyoba katanya. Luar biasa ya. Dari cara mencuci, merendam, nambah rempah. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia ketiga nih. Yang ini kayaknya paling praktis deh. Mencampur sayuran atau kacang-kacangan ke dalam nasi. Dr. Chen punya analogi menarik buat ini ya. Iya, analoginya gampang diinget. Bayangin usus kita ini kayak jalan tol. Terus gula dari nasi putih itu kayak mobil yang ngebut banget. Oke, usus jalan tol, gula mobil ngebut, terus? Kalau kita makan nasi putih doang, si mobil gula ini meluncur cepet banget masuk ke pintu keluar, yaitu aliran darah kita. Akibatnya ya gula darah melonjak tinggi. Masuk akal. Nah, tapi kalau kita tambahin sayuran atau kacang-kacangan ke nasi pas masak, itu ibaratnya kita masang polisi tidur atau jaring pengaman di jalan tol tadi. Polisi tidur ini ya serat dari sayur dan kacang itu. Oh, jadi seratnya itu yang ngerem laju si gula ya? Tepat, serat ini memperlambat laju si mobil gula, bikin dia masuk ke aliran darah secara lebih bertahap, nggak langsung ngebut.
Wah, analogi yang gampang banget dipahami ya. Jadi intinya nambah serat pas masak nasi. Kombinasi apa aja nih yang direkomendasiin Dokter Chen? Pasti banyak pilihan kan? Betul, banyak pilihan. Beliau ngasih beberapa contoh bagus nih. Pertama brokoli. Ini kan kayak serat ya, terus ada vitamin C juga. Teksturnya juga jadi lembut kalau dimasak bareng nasi. Oke, brokoli, gampang dicari juga. Kedua, wortel. Ini juga sumber serat, terus ada beta-karotennya yang bagus buat mata. Wortel juga ngasih sedikit rasa manis alami ke nasi. Sip, wortel. Anak-anak mungkin suka ya kalau ada warnanya. Bisa jadi. Ketiga, edamame. Itu loh, kedelai Jepang yang masih muda. Ini nambahin protein nabati sama serat juga. Teksturnya kenyal-kenyal enak gitu. Oh iya, edamame. Sering jadi cemilan juga ya? Betul. Keempat, kacang hitam. Ini selain serat, kaya antioksidan namanya antosianin. Pigmen warna ungu hitamnya itu loh. Katanya bagus buat jantung. Warnanya juga bikin nasi jadi menarik. Kacang hitam ya? Perlu direbus dulu mungkin ya? Iya, biasanya kacang-kacangan kering perlu diolah dulu, direbus sampai empuk. Nah yang kelima, jamur. Misalnya jamur shiitake atau tiram raja. Jamur ini mengandung polisakarida, yang menurut beberapa studi bisa bantu atur gula darah sama ningkatin imunitas juga. Wah, banyak ya pilihannya. Cara masaknya gimana? Tinggal dicampur aja gitu? Simple banget, tinggal masukin aja potongan sayur atau kacang yang udah bersih atau udah diproses, kayak kacang tadi direbus dulu, ke dalam rice cooker bareng beras yang udah dicuci. Kira-kira jumlahnya sepertiga sampai setengah dari volume berasnya lah. Terus masak aja kayak biasa. Jadi dimasak barengan aja ya? Total dari makanan itu jadi lebih rendah secara signifikan dibanding nasi putih doang. Benar-benar cara yang efisien ya. Nambah serat, nambah nutrisi, sekaligus ngerem penyerapan gula. Oke, ini membawa kita ke rahasia keempat dan terakhir nih. Memilih jenis beras yang tepat. Nah, ini juga nggak kalah penting. Karena sumber karbohidrat utamanya kan tetap dari berasnya ya. Sumber kita ini ngejelasin perbedaan mendasar antar jenis beras. Gimana tuh bedanya? Pertama, beras putih. Ini yang paling umum ya, tapi ini juga yang paling banyak diproses. Kulit ari, bekatul, sama embrionya udah dibuang semua, jadi nutrisinya paling minim dan GI-nya paling tinggi. Oke, jadi nasi putih GI paling tinggi. Terus? Kedua, ada beras merah. Nah, kalau beras merah ini dia masih punya sebagian kulit ari atau bekatul dan embrionya. Makanya warnanya merah kecoklatan. Di bagian inilah banyak serat, vitamin B, vitamin E, sama mineralnya. Jadi GI-nya lebih rendah dibanding beras putih. Beras merah lebih baik dari putih ya berarti? Ada lagi? Ada lagi beras berwarna lain, misalnya beras hitam atau varietas beras merah yang warnanya lebih pekat. Jenis-jenis ini biasanya paling kaya antioksidan, terutama antosianin tadi, pigmen warna gelap. Dan umumnya GI-nya lebih rendah lagi dibanding beras merah biasa. Wah, jadi ada tingkatannya ya? Iya, jadi kalau diurutin berdasarkan rekomendasi sumber ini untuk kontrol gula darah, urutannya itu beras hitam paling bagus, terus beras merah, baru beras putih. Kebiasaan dari nasi putih ke beras merah atau hitam itu kadang nggak gampang. Buat lidah sama perut sebagian orang perlu adaptasi kan? Teksturnya kan beda, lebih pera, rasanya juga lebih berisi gitu. Betul sekali. Dan Dr. Chen sangat paham soal itu. Nggak realistis juga kan nyuruh orang langsung ganti total kalau nggak biasa. Makanya beliau nyaranin banget transisi bertahap. Jangan langsung ganti 100%. Coba campur dulu aja. Dicampur gimana maksudnya? Misalnya mulai dengan 3 bagian beras putih dicampur 1 bagian beras merah. Masak bareng. Udah mulai terbiasa sama rasa dan teksturnya. Naikin proporsi beras merahnya jadi 2:1. Terus coba lagi jadi 1:1. Oh, jadi pelan-pelan nambahin yang merahnya ya? Iya, kalau udah cocok dan nyaman di pencernaan baru deh coba beras merah utuh. Atau mungkin campur sedikit beras hitam ke beras merahnya. Kuncinya itu adaptasi pelan-pelan biar tubuh dan lidah kita nggak kaget. Oke, tips transisi yang bagus nih. Terus ada tips lain nggak soal milih berasnya sendiri pas beli? Ada beberapa saran praktis juga dari sumber kita. Pertama, kalau memungkinkan, pilih yang organik. Tujuannya buat ngurangin residu pestisida. Kedua, perhatikan varietas lokal. Sumber ini nyebutin contoh kayak Ciherang atau IR64 yang umum di Indonesia. Mungkin ada varietas lain yang bagus juga di daerah Anda. Ketiga, cek tanggal produksi atau kemasannya. Pilih yang masih baru karena kesegaran beras juga ngaruh ke kualitas. Oke, kesegaran penting ya? Iya.
Keempat, kalau bisa, beli kemasan yang lebih kecil aja sesuai kebutuhan, biar nggak disimpan terlalu lama di rumah yang bisa bikin kualitasnya turun atau jadi apak. Sip, beli secukupnya. Ada lagi? Ada peringatan penting juga. Buat Anda yang punya lambung sensitif atau gampang kembung, mulailah dengan porsi kecil dulu pas nyoba beras merah atau hitam. Karena kandungan seratnya kan lebih tinggi ya dibanding beras putih, jadi butuh penyesuaian buat sistem pencernaan kita. Oke, mulai pelan-pelan ya kalau perutnya sensitif. Nah, terkait ini ada cerita lagi nih dari Dr. Chen. Kasus nenek Wang usia 65 tahun dari Yogyakarta. Gimana ceritanya nenek Wang ini? Beliau ini datang ke dokter, keluhannya malah kembung sama sembelit, susah buang air besar. Usut punya usut, ternyata itu justru karena beliau ngehindari nasi. Loh, lagi-lagi ya, menghindari nasi malah bikin masalah lain. Gantinya makan apa dia? Gantinya makan mie instan sama roti tawar putih. Yang kita tahu kan seratnya minim banget ya dua makanan itu. Jadinya ya, niatnya sehat malah pencernaannya bermasalah. Tepat. Nah, Dr. Chen nyaranin nenek Wang buat balik makan nasi lagi. Tapi tentu aja dengan cara yang benar. Mulai dengan campuran beras putih dan merah 1:1 dulu, plus diterapin juga rahasia-rahasia lain yang udah kita bahas tadi. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Pencernaannya jadi lancar lagi nggak sembelit. Tidurnya juga jadi lebih nyenyak katanya. Terus gula darahnya lebih stabil. Dan akhirnya beliau malah jadi lebih suka sama rasa beras merah. Wah, luar biasa adaptasi berhasil ya. Iya. Lagi-lagi ini bukti ya. Kuncinya itu bukan melarang total, tapi menyesuaikan caranya. Semua metode ini dari cara cuci, nambah rempah, campur sayur, sampai milih jenis beras, itu sebenarnya saling melengkapi ya. Tujuannya satu, bikin nasi jadi pilihan yang lebih ramah buat tubuh kita. Dari Dr. Chen. Pertama, cuci beras yang bersih, sekitar 5-6 kali. Terus, rendam 30 menit sebelum dimasak. Buang air rendamannya. Ini buat ngurangin pati cepat, yaitu amilopektin. Kedua, coba tambahin sedikit rempah pas masak nasi. Bisa setengah sendok teh bubuk kayu manis atau beberapa lembar daun kari. Ketiga, jangan ragu campurin sayuran atau kacang-kacangan favorit Anda pas masak nasi. Brokoli, wortel, edamame, jamur, apa aja. Ini nambah serat, nutrisi, dan bikin kenyang lebih lama. Keempat, kalau memungkinkan dan cocok, coba deh beralih pelan-pelan ke jenis beras yang lebih utuh. Mulai dari campur beras merah sedikit, terus tingkatkan proporsinya. Atau coba beras hitam. Dan ingat, ini semua itu penyesuaian sederhana yang bisa Anda lakukan di dapur sendiri ya. Nggak perlu diet ketat yang nyiksai atau ngeluarin banyak biaya. Tujuannya biar nasi, makanan pokok kita, bisa tetap jadi bagian dari pola makan sehat Anda. Jadi partner kesehatan, bukan musuh. Betul. Pesan utamanya jelas banget ya dari pembahasan ini. Iya, intinya ini bukan lagi soal boleh atau nggak boleh makan nasi. Udah bukan itu perdebatannya. Tapi lebih ke bagaimana cara kita menyiapkan dan mengonsumsi nasi. Dengan metode yang tepat, yang udah kita bahas tadi, Anda bisa kok tetap menikmati nasi sebagai sumber energi yang enak, yang jadi bagian dari diet seimbang. Bahkan kalau Anda punya perhatian khusus sama kadar gula darah, nasi bisa jadi teman baik. Menarik sekali ya semua tips tadi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal lagi yang sebenarnya disinggung sedikit sama Dr. Chen di akhir videonya. Semacam bocoran gitu, tentang rahasia kelima. Pernah dengar soal kekuatan pati resisten atau resistant starch? Ya, resistant starch atau pati resisten, itu konsep yang lagi cukup banyak dibahas ya di dunia nutrisi sekarang. Menjanjikan banget kayaknya. Betul. Ternyata nih, menurut Dr. Chen, nasi yang udah dimasak terus didinginkan, misalnya nasi sisa kemarin yang kita simpan di kulkas, itu struktur patinya bisa berubah loh. Berubah jadi gimana tuh? Sebagian patinya itu berubah jadi jenis pati khusus ini, si pati resisten tadi. Nah, uniknya pati resisten ini, dia tidak dicerna di usus kecil kita. Jadi, dia nggak dipecah jadi gula dan nggak menaikkan kadar gula darah kayak pati biasa. Oh, jadi dia lolos gitu aja ya dari usus kecil terus kemana? Dia terus jalan sampai ke usus besar. Nah, di usus besar ini, dia malah jadi makanan buat bakteri-bakteri baik yang ada di sana. Prebiotik itu jadinya. Wah, menarik banget ini. Jadi, nasi dingin malah bisa jadi lebih sehat dalam artian nggak naikin gula darah dan ngasih makan bakteri baik. Ini memunculkan pertanyaan menarik ya. Gimana caranya kita bisa manfaatin fenomena pendinginan nasi ini secara optimal buat kesehatan kita ya? Tepat sekali. Sesuatu untuk Anda renungkan, atau mungkin bisa Anda cari tahu lebih lanjut nih sambil nunggu pembahasan detailnya nanti.
Jangan-jangan nasi sisa kemarin yang sering kita anggap sepele, itu justru punya manfaat tersembunyi ya? Nah, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga 4 rahasia mengolah nasi dari Dr. Chen yang kita bedah tadi bermanfaat ya, dan mungkin bisa Anda coba terapkan di rumah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.